Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Minggu ini kita masih beribadah lagi di rumah kita masing-masing. Salam sehat untuk kita semua. Yang sehat tentu bersyukurlah. Sementara yang sedang sakit, kita berharap terus bersandar pada kekuatan Allah, agar di tengah kesakitan sekalipun tetap mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di tengah gelombang hidup yang menderah kita karena pandemi COVID-19, akhirnya tangan Tuhan menuntun kita, sehingga minggu ini kita boleh memasuki minggu sengsara yang pertama. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian, kita akan masuk dalam doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mengalami lawatan tangan kasih-Mu hari lepas hari. Engkaulah yang telah menuntun kami melewati gelombang-gelombang hidup kami. Dan Engkau menghantarkan kami hari ini boleh memasuki minggu sengsara yang pertama. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Allah mendapati kami di tiap rumah tangga kami masing-masing. Allah memberkati kami dalam ibadah kami yang sungguh-sungguh kepada-Mu. Tibalah saatnya kami mendengarkan akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru untuk terus menanti-nanti pertolongan Tuhan di tengah kesukaran, di tengah pandemi hidup ini. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Berkati semua jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kuduskan kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyinya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah
untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema khotbah kita minggu ini adalah janji keselamatan untuk segenap ciptaannya. Saudara-saudara, untuk memahami janji Tuhan, untuk memahami apa itu janji Tuhan, maka saya mengajak kita, mari kita membandingkan antara janji Tuhan dan janji manusia. Saudara-saudara, bagaimana kalau manusia itu berjanji? Kalau manusia berjanji, maka bersiap-siaplah untuk dikecewakan. Kenapa? Karena memang kita sedang berada dalam dunia yang disebut dengan dunia ingkar janji. Manusia sudah terbiasa menjadi objek kebohongan seorang kepada yang lain. Manusia suka memberi angin surga satu kepada yang lain. Manusia sering menipu dan ditipu. Dalam pengalaman hidup kita banyak kekasih yang dikhianati oleh pasangannya. Ketika mereka berpacaran, mereka katakan, engkaulah bunga di antara duri-duri. Dalam perjalanan, pengakuan berubah, engkaulah duri-duri di tengah bunga-bunga ini. Lalu saling mengkhianati satu kepada yang lain. Dalam hubungan sahabat dan kerabat juga terjadi saling mengkhianati satu kepada yang lain. Dalam hubungan tetangga, bahkan dalam hubungan rekan sepelayanan, tidak tertutup kemungkinan satu mengkhianati satu dengan yang lainnya. Lalu yang terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau berbicara tentang janji, orang menjadi apatis, orang menjadi masa bodoh. Kalau dengar kata janji, pasti orang merasa muak. Bagaimana dengan janji Tuhan? Bagaimana kalau Tuhan yang berjanji? Apakah karena manusia suka berkhianat, manusia suka ingkar janji, suka berbohong, maka turut mempengaruhi kualitas janji Allah? Bahwa manusia yang kelihatan suka ingkar janji, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan, lebih lagi ingkar janji? Saudara-saudara, apakah manusia sering ingkar janji, maka turut mempengaruhi kesucian dari janji-janji Allah? Apa kata Alkitab tentang janji Allah? Di dalam Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudara, diceritakan relasi kita dengan Allah adalah relasi perjanjian. Bayangkan kalau relasi kita dengan Allah adalah relasi perjanjian, lalu Allah ingkar janji. Kalau Allah berbohong. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudara, kita selalu diingatkan agar kita terus mengingat janji Allah, maka kita dimampukan untuk mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Kalau ingat janji Allah, maka kita akan ingat kebaikan-kebaikan dari Allah. Kalau ingat akan janji Allah, kita beroleh kekuatan di saat-saat sulit. Karena Allah berjanji tidak meninggalkan kita.
Dengan memegang janji Allah, kita dituntun untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Dengan mengingat akan janji Allah, kita dimampukan untuk terus bertanggung jawab dalam berperan dan dalam beriman kepada Allah. Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Minggu Sengsara yang pertama ini, kita kembali disegarkan akan janji Allah. Kisah air bah. Kisah ini ditutup dengan jaminan bahwa dunia tidak akan pernah lagi mengalami bencana serupa. Bahwa pada mulanya sejak penciptaan semuanya baik dan semuanya sungguh amat baik. Sampai kepada peristiwa air bah. Peristiwa air bah 120 tahun ke belakang sudah peringatkan untuk bertobat. Lalu tibalah peristiwa air bah. Dan Allah memperbaharui ciptaannya, tetapi Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Allah memperbaharui, tetapi Allah tidak tinggalkan. Janji itu adalah mutlak untuk dipenuhi oleh Allah. Dan janji itu tidak tergantung pada perilaku makhluk ciptaannya. Kejadian 8 ayat 21, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakannya lagi. Segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Busurku kutaruh di awan, supaya menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila nanti kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan. Kejadian 9 ayat 13-14. Habakuk juga berbicara tentang busur. Habakuk 3 ayat 9-11. Busurmu telah kau buka. Mazmur 7 ayat 13, engkau melenturkan busurnya dan membidiknya. Busur diletakkan di langit sebagai tanda kemarahan Allah telah reda terhadap bumi. Bahwa Allah menggambarkan cinta kasih-Nya terhadap ciptaannya lewat busur. Saudara-saudara, jangan hanya melihat bagaimana Allah memusnahkan ciptaannya, tetapi lihatlah bagaimana Allah memperbaharui ciptaannya. Ketika melihat busur atau pelangi, manusia selalu diingatkan bahwa Allah bersedia melakukan perjanjian damai dengan ciptaannya. Saudara-saudara, keputusan Allah ini adalah keputusan yang tidak main-main. Sampai 7 kali istilah perjanjian digunakan dalam bacaan ini. Bahwa Allah bersumpah, Allah berikrar sebuah keputusan yang agung. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah melakukan perjanjian ini? Jawabnya tidak lain adalah dalam rangka mengasihi manusia dan semua ciptaannya demi kesejahteraannya. Maka saudara-saudara, setelah hujan, angin ribut, disertai kilat, dan peristiwa air bah yang mengerikan itu berakhir, tentu bencana ini menjadi satu bencana yang traumatik bagi Nuh, keluarga, dan ciptaan yang lain dalam bahtera itu. Mereka terombang-ambing dalam bahtera di tengah air bah yang meluap-luap dan menutupi bumi saat itu. Mereka tidak tahu kapan berakhir. Di tengah suasana seperti itu, mereka tidak dapat berbuat banyak. Mereka terus berdoa dan berharap pada Allah.
Lalu dijawab oleh Allah, busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila nanti kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dalam menjalani gelombang hidup di dunia ini, bahkan di tengah pandemi COVID-19, tentu hati kita terluka amat dalam, yang sakit, yang berduka cita, yang sedang cemas dan khawatir. Busur pelangi kasih Allah menyembuhkan semua luka-luka itu. Kenapa? Karena Allah sudah melakukannya. Maka Allah tetap melakukannya dan Allah selalu hadir. Bahwa Allah izinkan kita ada dalam proses ini, Allah izinkan kita ada dalam pandemi COVID-19 ini, agar kita terus belajar, bersandar, dan terus berharap pada janji Allah dalam hidup kita. Busur pelangi kasih Allah sebagai tanda bahwa Allah mengasihi dan Allah tetap bersama-sama dengan kita di tengah pandemi ini. Bahwa Allah tidak lupa dengan kita. Bahwa Allah tidak membuang kita dan Allah tidak tinggalkan kita. Allah hanya mau supaya kita insaf. Allah hanya mau supaya kita bertobat, agar hidup kita berkenan di hadapannya. Bahwa Allah sedang memurnikan kita. Saudara-saudara, Nuh tetap mendekat kepada Allah dan lebih dekat lagi pada Allah. Walaupun banyak yang mengejek dan mempermalukannya, tetap dekat dan makin mendekat kepada Allah. Banyak yang mengejek, banyak yang mempermalukannya. Bahkan ketika terombang-ambing dalam bahtera dengan air meluap menutupi bumi, tidak tahu kapan berakhir, dia tetap berdoa, tetap bersandar, tetap berharap pada Allah. Nuh tetap setia kepada janji Allah. Bagi Nuh manusia suka ingkar janji, tetapi bagi Allah tidak. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka Nuh tidak pernah undur dari sisi Allah. Busur pelangi kasih Allah terus bercahaya indah dalam kehidupan Nuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini saya mau katakan bahwa kita semua sedang berada dalam bahtera kita masing-masing. Kita menunggu dan berharap pada pertolongan Tuhan, dan kita pun tidak tahu kapan berakhir. Melalui peristiwa air bah membawa kita sekali lagi untuk jangan melihat bagaimana Allah memusnahkan ciptaannya. Tetapi lihatlah bagaimana Allah memulihkan, Allah memperbaharui ciptaannya. Karena Allah ada di dalam semua, dan semua ciptaan berada di dalam Allah. Sekali lagi ingat penciptaan. Pada mulanya semuanya baik, semuanya amat baik. Allah di dalam semua, dan semua ciptaan berada di dalam Allah. Nuh berada dalam bahtera, tetapi ia tidak berada dalam pengharapan yang kosong. Tuhan siapkan banyak harapan di bahtera mereka. Bahwa janji Allah untuk memelihara bukan terjadi pada saat Allah berbicara dengan Nuh, melainkan saat Allah menghendaki Nuh mempersiapkan segala hewan itu berpasang-pasangan. Allah sudah memulainya. Semua hewan dimasukkan dalam bahtera
berpasang-pasangan. Sejak itu Allah mulai memelihara. Saudara-saudara, pesan moral bagi kita. Saat kita berada dalam tatanan yang rusak dan mendukakan hati, Tuhan beri kita kesempatan untuk memulihkan tatanan yang rusak itu. Sebagaimana Ia memakai Nuh sebagai mandataris Allah. Allah tidak saja memakai Nuh, tetapi sampai dengan saat ini Allah memakai semua orang dan semua kita sekalian. Busurku menunjukkan bahwa bukan Allah baru hadir, tetapi sebaliknya sebagai tanda Allah sudah hadir. Allah tetap hadir. Allah selalu hadir. Allah sertai, Allah menuntun, Allah memulihkan kita setiap saat. Maka hiduplah dengan moral yang baru, Bapak Ibu Saudara-saudara. Andalkan Tuhan selaku berlaku jujur dan adil. Hidup rukun dan damai dengan semua orang. Di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah busur pelangi kasih Allah. Yesus Kristus adalah busur pelangi kasih Allah. Di dalam Yesus terpenuhi semua janji Allah bagi kita manusia. Di dalam Yesus kita diampuni dan kita dipulihkan. Tinggallah dalam kasih-Ku. Jadikan sebagai pegangan hidup baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Di dalam Yesus kita semua telah diampuni dan dipulihkan. Ini janji Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami kembali menghampiri takhta kekudusan-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami. Kami menikmati kebaikan-kebaikan-Mu hari lepas hari. Kami datang ya Tuhan bukan karena kami ini baik, bukan karena kami ini layak, tetapi semata-mata karena kebaikan-Mu yang telah melayakkan kami untuk kami ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah melawat kami. Engkau Allah yang telah setia di dalam perjanjian. Kami datang sebagai manusia berdosa yang sering kali tidak taat dan setia kepada Tuhan. Kami datang ya Tuhan dan memohon belas kasihan-Mu. Walaupun kami berlumuran dosa. Walaupun kami tidak setia, namun Allah tidak pernah membuang kami. Allah tidak meninggalkan kami sendirian. Tapi sebaliknya Allah senantiasa menyertai dan bersama-sama dengan kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami terus ingat akan janji kasih sayang-Mu bagi kami. Engkau Allah yang telah berdamai dengan kami. Allah yang telah memulihkan kami. Kasih-Mu itu menarik kami makin hari. Kami makin dekat kepada-Mu. Kami boleh belajar dari firman Tuhan hari ini. Di tengah gelombang hidup yang mengombang-ambingkan kami. Kami lebih suka memilih untuk mendekat dan mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan mau memproses kami di tengah pandemi ini, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk kami melewati proses ini.
Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami datang dan membawa pergumulan-pergumulan hidup kami. Bersama-sama dengan semua orang sakit yang terbaring dalam rumah tangga maupun dalam rumah sakit. Tuhan bangkitkanlah pada mereka harapan-harapan dan semangat hidup. Bahwa sekalipun mereka terbaring lemah, Allah tetap mengingat mereka. Allah tidak meninggalkan mereka. Allah terus bertindak memulihkan mereka. Tolonglah tangan-tangan para medis yang merawat, maupun orang-orang kecintaan mereka yang merawat mereka. Kiranya mereka merawat dengan cinta kasih, dengan kata-kata yang berpengharapan, dengan doa yang tak henti, agar mereka terus berjuang di jalan Allah di tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang berjuang untuk melawan virus ini. Bagi yang sehat, tentu kami bersyukur dan berterima kasih. Terus kami berharap dan memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Salom Kupang. Untuk saudara-saudari kami yang sedang dirawat, Tuhan terus menunjukkan karya pengampunan dan pemulihan-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka cita karena pandemi ini telah memisahkan mereka dari orang-orang kecintaan mereka. Tuhan terus hibur dan kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk minggu yang baru ini. Ketika semua orang Kristen harus beribadah di rumah tangga masing-masing. Kiranya mereka menemukan damai sejahtera, karena Engkau Allah mendatangi tiap-tiap rumah tangga, menjamah tiap hati yang telah beribadah dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mereka mengalami lawatan tangan kasih Tuhan, dan terpujilah nama Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah-daerah. Untuk mereka boleh menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk memutuskan mata rantai penularan COVID ini. Biarlah mereka bekerja dengan penuh hormat dan takut kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, minggu ini kami jalani dengan penuh harap dan cemas. Dan kami terus bersandar dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah permohonan kami. Suci kuduskan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.